Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha uhyikum bitahiyyah tahiyatan islamiyatan tahiyatan lil ahlil jannah tahiyatan illa tahiyatan lil muslimin. Absus syalam bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabata lil qiraah wal qiraata lil ma'rifah wal ma'rifata lil ibadah wal ibadata lillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kabarnya? Bagaimana kondisi hatinya serta keadaan ruh dan jiwanya? Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senang sekali rasanya karena pada kesempatan kali ini kita mampu berjumpa kembali. Kita mampu berdiskusi hangat bersama dengan orang-orang yang hebat. Tentunya salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan tanpa pernah padam kepada baginda alam suri tauladan Islam, pemimpin revolusi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkanlah pada kesempatan kali ini saya untuk menyampaikan sedikit untayan penuh hikmah tentang bara dakwah para pemuda. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ketika mendengar istilah nama pemuda, apa yang terlintas dalam pikiran sahabat-sahabat sekalian? Ya, tentu sekali. Pemuda adalah mereka yang menjadi harapan dari bangsa. Pemuda juga mereka yang memiliki semangat yang membara. Lantas, jika kita melihat kepada sebuah teori dan definisi, bahwasannya pemuda itu diambil dari kata bahasa Arab, yakni fatan au fatatun, yang berarti adalah kaum muda, anak muda, anak laki-laki, pemudi, anak-anak perempuan maupun gadis. Dan pemuda dari kata fatan ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 10 dan juga ayat 13 yang menyebutkan jamaknya dari kata fityatun. Lantas dari kata lain, pemuda juga diambil dari kata syabun atau syabatun yang berarti adalah pemuda. Pemuda yang secara Islam mereka telah balik secara hukum Islam dan juga yang mereka telah memiliki kedewasaan yang lebih matang. Nah, pemuda juga merupakan mereka yang berusia di antara 15 tahun sampai dengan 30 tahun. Adapun makna pemuda dalam mahfuzat disampaikan bahwasannya innal fata man yaquluha anada walaisal fata man yaqulu kana abi. Pemuda adalah mereka yang berkata inilah saya, dan bukan mereka yang berkata inilah ayah saya. Jadi pemuda adalah mereka yang berdiri sendiri di atas bahu mereka dengan nama mereka sendiri, bukan mereka yang berdiri di atas sandaran pundak orang tuanya. Lantas sahabat-sahabat sekalian, seperti apa sih karakteristik dari seorang pemuda itu? Setidaknya ada 4 yang akan saya sampaikan mengenai karakteristik dari seorang pemuda. Karakteristik
karakteristik yang pertama, yakni pemuda haruslah memiliki keimanan. Mengapa keimanan menjadi karakteristik yang paling pertama harus dimiliki oleh seorang pemuda? Karena hanya dengan keimanan yang kuat, mereka pemuda mampu menjadi estafet warasatul anbiya. Asas dari keimanan adalah hati yang bersih, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Asy-Syu'ara. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Lalu karakteristik pemuda yang kedua, yakni mereka yang memiliki keikhlasan. Kenapa keikhlasan menjadi salah satu karakteristik yang penting dimiliki oleh seorang pemuda? Karena hanya dengan keikhlasanlah mereka para pemuda mampu memperjuangkan dakwah mereka. Asas dari keikhlasan adalah jiwa yang suci. Lalu karakteristik pemuda yang ketiga, yakni adalah semangat. Ya, tentu sekali semangat menjadi karakteristik bagi para pemuda yang mereka mampu menjadi estafet kenabian. Mereka yang mampu terus mengemban dakwahnya dengan semangat yang kuat. Lalu karakteristik pemuda yang keempat adalah amal. Nah, asas dari amal adalah semangat yang terus berkobar, semangat yang terus konsisten. Jadi mereka para pemuda yang memiliki karakteristik keempat ini, baik keimanan, baik keikhlasan, semangat, dan juga amal. Mereka lah pemuda-pemuda yang mampu menjadikan Islam bangkit kembali di tangan para pemuda. Nah, sahabat-sahabat sekalian, lalu kita coba untuk membandingkan perbedaan antara pemuda zaman dahulu dengan pemuda versus saat ini. Tentu Islam hadir dibawa oleh para pemuda, oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka semuanya adalah kaum pemuda. Di dalam Al-Quran disampaikan bahwasannya, Bismillahirrahmanirrahim, qalu sami'na fatayazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Pada ayat ini digunakan dengan kata fatan, yakni adalah Nabi Ibrahim yang mampu menghentikan ajaran orang-orang berhala pada saat itu. Lalu cerita yang kedua, yakni adalah dengan adanya Muhammad Al-Fatih. Beliau yang mampu menaklukkan kota Konstantinopel pada usianya 29 tahun. Lalu kita juga melihat salah satu pemimpin pasukan panglima Islam yang termuda sepanjang sejarah peradaban dunia, yakni Usama bin Zaid. Beliau mampu menjadi panglima pasukan perang pada usianya yang berusia 17 tahun, dan riwayat yang lain menyampaikan di usianya yang 18 tahun. Banyak sekali perjuangan yang dilakukan oleh para pemuda, baik dari zaman dahulu maupun sampai kepada zaman Indonesia itu merdeka sendiri. Pada zaman reformasi, di mana para pemuda yang memiliki peran yang sangat luar biasa untuk kemerdekaan Indonesia. Pada saat ini di mana Bung Karno menyampaikan bahwasannya, berikanlah kepadaku 10 orang pemuda, maka akan kuguncang dunia. Begitulah peran penting daripada pemuda dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Lalu bagaimana dengan pemuda pada saat ini? Sungguh sangat miris keadaan pemuda sekarang. Apakah pemuda-pemudi yang mereka hanya tiktokan, joget-joget di depan cermin, joget-joget di depan kamera? Atau justru pemuda-pemudi yang rusak moralitasnya? Pemuda-pemudi yang di dalam masjid justru bukan dihuni oleh pemuda-pemudi, melainkan oleh akhi-akhi nini-nini, bukan oleh akhi-akhi dan ukhti-ukhti. Miris, sungguh sangat miris keadaan pemuda pada saat. Lantas seperti apakah peran pemuda yang harus kita miliki sebagai kaum generasi muda? Pertama, kita harus menjadi pemuda yang berperan, bukan yang baperan. Kita harus menjadi pemuda yang berpikir kritis, bukan yang apatis. Pemuda yang harus agamis, bukan malah mereka yang menjadi teroris. Pemuda yang harus senantiasa stylish, modis, namun tetap sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Lalu pemuda-pemudi yang menjadi estafet kebangsaan, pemuda-pemudi yang menjadi warasatul anbiya.
Lalu hal apa juga yang harus kita lakukan adalah dengan konsep 3M. Sebagaimana guru kita Kiai Haji Abdul Wahid Nastia, beliau sering menyampaikan konsep 3M ini. Yang pertama adalah mulai dari diri sendiri. Kedua, mulai dari hal kecil. Dan yang ketiga, mulai dari saat ini. Sahabat-sahabat sekalian, itulah keadaan dan juga kondisi pemuda zaman dulu dengan zaman sekarang. Mudah-mudahan kita sebagai kaum terpelajar, sebagai mahasiswa, sebagai kaum yang terdidik, mampu mengembalikan fitrah kembali anak bangsa, mampu mengembalikan fitrah kembali anak muda dengan senantiasa selalu mengemban dakwah ini di tangan kita. Terakhir, ada sebuah mahfuzat yang menyampaikan, hayatul fata wallahi bil ilmi wattuqa. Demi Allah, kehidupan seorang pemuda ditentukan dengan ilmu dan ketakwaannya. Semoga kita di sini menjadi seorang pemuda-pemudi yang senantiasa selalu menghiasi hidup kita dengan ilmu dan juga dengan ketakwaan kita. Kita mampu mengembalikan kembali estafet kerasulan sebagai fitrah dari seorang pemuda. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Unzir maqala wala tanzir man qala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.